Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ajaib dalam satu malam, di mana menunjukkan bahwa Allah Maha Pengatur ruang dan waktu. Isra Mi'raj adalah perjalanan seru dan penuh makna yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ke langit dalam satu malam, tapi tanpa pesawat. Sebuah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dianugerahkan untuk umat muslim, yaitu sholat. Isra Mi'raj dalam surah Al-Isra menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam surah tersebut diceritakannya perjalanan Rasulullah dan beliau mendapatkan petunjuk dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Peristiwa yang dirayakan dan dihormati oleh umat Islam sebagai salah satu momen bersejarah dalam sejarah agama Islam yang mengisahkan perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem yang disebut dengan Isra. Kemudian dari sana menuju ke langit-langit melewati Sidratul Muntaha yang disebut dengan Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang karenanya lah kita diberikan kenikmatan yang paling agung, yakni memeluk agama Islam dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenikmatan di atas kenikmatan-kenikmatan yang lain adalah kita ditakdirkan menjadi umat Rasulullah SAW. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in wa tabi'it tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini yakni mengenai hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW kita peringati setiap tahun, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, yang mana peristiwa ini juga selain kita peringati sebagai suatu peristiwa sejarah, tetapi juga sangat penting sekali untuk kita mengambil hikmah atau ibrah, pelajaran apa sebenarnya makna dan hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini. Kalau kita perhatikan bahwa latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, yaitu Rasulullah SAW mengalami beberapa rangkaian ujian atau musibah. Di antaranya adalah bagaimana beliau dan umat Islam saat itu menghadapi serangan kaum kafir Quraisy yang begitu dahsyat, yang mengancam, yang ingin menghentikan, yang ingin memblokir dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW, mulai dari serangan secara verbal, dari ucapan, hingga serangan secara fisik. Dan itu pun juga menimpa para sahabat-sahabat yang tidak sedikit
di antara mereka mengalami penyiksaan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Di antara ujian-ujian yang lain juga Rasulullah SAW ditinggal oleh seorang paman yang begitu menyayangi beliau, yaitu Abu Thalib, yang mengasuh beliau sejak kecil. Dan belum tuntas kesedihan itu, beliau juga ditinggal oleh istri yang senantiasa menemani perjuangan beliau dari awal, yakni Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Rentetan-rentetan peristiwa inilah yang kemudian membuat hati Rasulullah SAW selaku manusia mengalami kesedihan, hingga Rasulullah SAW ketika mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy, beliau sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dari doa itu tersirat ada satu kekhawatiran dari Rasulullah SAW, apakah rentetan ujian dan musibah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur hati kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang tengah gundah gulana ini, dengan memperjalankan beliau melalui peristiwa Isra wal Mi'raj yang kita kenal sampai sekarang ini. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah murka kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana kekhawatiran beliau yang ditimpa ujian bertubi-tubi. Ini menunjukkan bahwa itu adalah sunnatullah yang memang harus terjadi, sunnatullah yang memang harus dialami dan dilalui oleh kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW, mengalami berbagai macam ujian dan rentetan sebagai suatu kesunnahan, sebagai suatu ketetapan bagi mereka yang berjuang di atas jalan kebenaran. Para pemirsa Sisman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah setidaknya latar belakang terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena kesedihan-kesedihan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menghibur hati Rasulullah SAW, untuk mendapatkan semangat baru, untuk mendapatkan kesegaran, sehingga beliau diharapkan sekembalinya dari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, beliau mendapatkan satu semangat dan kekuatan yang baru untuk meneruskan risalah kenabian ini. Selain itu, ada juga beberapa ulama yang berpendapat bahwa salah satu hikmah dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini adalah untuk memberikan hiburan tidak kepada Rasulullah SAW tapi kepada langit, yang dimana masyhur sering kita dengar ada perdebatan antara langit dan bumi yang saling mengunggulkan masing-masing isi daripada langit dan bumi itu. Bumi mengatakan kepada langit bahwa dia memiliki Masjidil Haram, kemudian langit mengatakan bahwa di langit pun ada Baitul Ma'mur. Bumi mengatakan bahwa di bumi ini hidup para nabi dan orang-orang soleh. Langit mengatakan bahwa di langit juga terdapat arwah para nabi dan orang-orang soleh. Tapi begitu sampai pada satu ucapan, bumi mengatakan bahwa di bumi ini, di tempatku ini ada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah langit kemudian terdiam, tidak bisa membantah, tidak bisa menjawab, karena memang tidak ada yang mampu menandingi kemuliaan dan keberhargaan Rasulullah SAW. Betapa berharganya bumi yang diinjak oleh Rasulullah SAW, sementara langit belum pernah dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian beliau di Isra dan Mi'rajkan untuk memberikan kesempatan pada langit merasakan dikunjungi oleh makhluk yang paling mulia di alam semesta ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membaca hadis-hadis yang meriwayatkan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, ada banyak hadis-hadis yang cukup panjang, yang diantaranya beliau sebelum melakukan peristiwa Isra Mi'raj didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk melakukan operasi atau pembelahan dada. Yang ini kita ketahui dalam sejarah juga terjadi beberapa kali. Rasulullah SAW yang akan diperjalankan oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini terlebih dahulu dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan hatinya,
kemudian dicuci oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam yang jernih, kemudian malaikat Jibril mengisinya dengan ilmu dan hikmah, kemudian mengembalikannya lagi ke dada Rasulullah SAW. Sungguh peristiwa yang sangat ajaib dan aneh, tetapi tidak aneh bagi mereka yang mempercayainya, bagi mereka yang memahaminya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga menjadikan pelajaran bagi kita. Rasulullah yang akan diperjalankan, yang akan mendapatkan pelajaran-pelajaran melalui Isra wal Mi'raj, terlebih dahulu dibelah dadanya dan dibersihkan hatinya. Ini menjadi satu pelajaran untuk kita, bahwa ketika kita ingin menuntut ilmu, bahwa ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang penuh dengan hikmah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, maka terlebih dahulu kita hendaknya adalah membersihkan hati kita, membersihkan nurani kita, membersihkan jiwa kita dari segala kekotoran-kekotoran yang menjadikan ilmu itu tidak bisa merasuk ke dalam hati kita, adalah karena maksiat dan dosa-dosa kita. Ini juga ada satu kisah yang sangat masyhur, bagaimana imam madhab kita, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau satu waktu mengadu kepada gurunya Ibnu Waqi', Imam Waqi', mengatakan bahwa, wahai guru, berilah petunjuk kepadaku karena buruknya hafalanku. Kemudian dikatakan dalam syair, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' memberikan petunjuk kepada Imam Syafi'i, kalau kamu ingin hafalanmu kuat, kalau kamu ingin belajarmu cepat, maka tinggalkanlah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hikmah itu kita dapati pada peristiwa bagaimana Rasulullah SAW sebelum diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, terlebih dahulu beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril untuk membersihkan hati beliau dari kekotoran-kekotoran dan mengisinya dengan hikmah. Para pemirsa Sisman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mengendarai suatu kendaraan yang dinamakan dengan buruk, yang dikatakan lebih kecil dari keledai dan lebih besar dari bigol, yang mana wujud aslinya hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Yang mana binatang ini dikatakan saking cepatnya, ya, kecepatannya adalah sejauh pandangannya. Ketika dia memandang suatu objek, maka sampailah dia kepada objek itu. Saking cepatnya binatang yang namanya buruk ini, yang menjadi tunggangan para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW juga. Di dalam perjalanan itu Rasulullah SAW diperlihatkan berbagai macam peristiwa. Rasulullah SAW diajak untuk singgah ke satu kebun kurma, kemudian diminta untuk sholat 2 rakaat di situ. Kemudian oleh malaikat Jibril ditanya, tahukah engkau Muhammad di manakah engkau sholat tadi? Maka Nabi Muhammad menjawab tidak tahu, dan oleh malaikat Jibril dikatakan, itulah bumi Thaibah, yaitu bumi Madinah yang kelak engkau akan hijrah ke sana. Kemudian Rasulullah SAW juga diajak mampir ke Bukit Turusina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga diajak mampir ke Baitul Lahm, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dan melakukan sholat di sana. Rasulullah SAW juga melewati kuburan yang sangat harum sekali, yang kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril, kuburan siapakah ini? Kemudian malaikat Jibril menjawab, inilah kuburan Masyitah, tukang sisir putri Fir'aun. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah perjalanan Rasulullah yang singgah ke beberapa tempat ini juga menjadi hikmah tersendiri bagi kita, bahwa singgah ke petilasan-petilasan atau ke tempat-tempat yang di situ penuh barokah, sebab dulu hidup orang-orang soleh adalah merupakan ajaran dari Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah singgah atau ziarah ke Baitul Lahm, tempat Nabi Isa lahir. Rasulullah singgah dan ziarah ke tempat Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, yaitu di Bukit Tursina. Ini menunjukkan bahwa mengunjungi tempat-tempat yang penuh barokah, disebabkan dulu di situ hidup orang-orang yang soleh, adalah dianjurkan. Maka dari itu kita
orang-orang ahlus sunnah wal jamaah juga memiliki kebiasaan untuk mengunjungi tempat-tempat berziarah kepada tempat-tempat yang dulu di situ hidup para nabi dan para rasul, yang dulu di situ pernah hidup dan pernah beribadah para kekasih Allah, para wali-wali Allah, juga ke makam-makam mereka yang penuh keberkahan itu, yang mana itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Untuk itu, kalau ada orang yang bertanya apa dalilnya kita mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, itu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj ini, di mana Rasulullah oleh malaikat Jibril diajak untuk berziarah ke tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, ke tempat-tempat yang penuh dengan memori, dengan kenangan-kenangan yang baik, karena dulu di situ pernah hidup para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelajaran terakhir yang tidak kalah penting, yaitu di mana Rasulullah SAW menerima amanah untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu yang pada awalnya adalah 50 waktu, yang kemudian karena kasih sayang Rasulullah SAW dengan mempertimbangkan saran dari Nabi Musa alaihissalam untuk kembali meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu, namun 5 waktu itu bernilai di sisi Allah seperti 50 waktu. Inilah hadiah terbaik, hadiah terindah dari perjalanan suci Rasulullah SAW, yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini. Maka hikmah yang kita petik dari peristiwa ini adalah hendaknya kita juga merasakan pengalaman Mi'raj itu dengan senantiasa istiqomah melaksanakan kewajiban kita, yaitu mendirikan sholat wajib yang 5 waktu, apalagi ditambah sholat-sholat sunnah yang menunjang yang lainnya. Kalau perintah-perintah yang lain Allah Subhanahu wa taala perantarakan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW, tetapi khusus ibadah sholat fardu ini Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengundang Rasulullah SAW dan menerima sendiri perintah sholat ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa sakralnya, betapa berharganya ibadah sholat 5 waktu ini. Maka dari itu jangan sekali-kali kita menyepelekan sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu itu. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi sedikit secuplik dari hikmah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari. Tentu kalau kita ingin membincangkan semuanya tidak akan cukup waktu kita untuk membicarakan satu peristiwa yang agung ini. Tetapi setidaknya hal-hal yang tadi kita sampaikan itulah yang mungkin bisa kita pegang dan bisa kita mulai amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa tersambung hati kita dengan Rasulullah SAW dengan cara kita melaksanakan kesunahan-kesunahan dan apa-apa yang diajarkan oleh beliau SAW. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.